Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Bapa di surga bahwa kita boleh kembali berkumpul di ruang Zoom ini untuk bersatu hati. Kita mau berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau buka dengan doa pembuka. Kita buka dengan tanda kebenaran Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kami boleh hadir di sini untuk kembali berjumpa dengan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Di saat teduh komunitas pemurian hati. Terima kasih Tuhan atas keajaiban yang Kau berikan dalam istirahat kami malam tadi. Dan kalau pagi ini kami kembali dapat bangun, menikmati hadirat-Mu, kami juga rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam, kami juga mau introspeksi. Ampuni Tuhan, bila ada dosa, kesalahan kami, dari pikiran, perbuatan, kelalaian kami Tuhan. Kami mohon ampun dan kami mau terus bertobat. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang merciful, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Engkau sudah mengampuni kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami. Siapkan kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam acara hari ini Engkau akan beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau adalah Yehova Rafa. Ketika doa pujian penyembahan disampaikan, kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas pujian kami. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Biarlah oleh biru-biru darah Yesus yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu. Amin. Sekarang kita rindu saat ini untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Tuhan adalah pengharapan kita. Ya, bagi saya pribadi nggak ada yang lain. Ya, hanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala yang saya alami, sukacita, duka cita, Tuhan selalu menjadi pengharapan saya. Dan saya percaya bahwa sebagai anak-anak Allah, Dialah pengharapan kita semua. Mari saat ini kita mau memuji menyembah Dia, karena Dia layak. Dialah Bapa kita semua. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Saya siapkan dulu lagunya. Ya, mari kita siapkan hati kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita? Boleh angkat tangannya? Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya benar Tuhan, biar dalam mulut kami hanya ada pujian bagimu Tuhan. Kita nyanyikan kembali. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Ya benar, terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu-lah Tuhan kami berharap. Saat ini kami rindu untuk lebih lagi Tuhan menyembah-Mu di tempat ini. Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang esa bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari saat ini, sahabat terkasih, kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Panggil Dia El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya benar Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Kepada siapa kami harus takut? Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Mari kita nyanyikan lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari sembah Dia, Dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Shadararabayase. Mari angkat suara kita, sembah Dia.
Rasakan hadiratnya, kemuliaannya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari saat ini kita hening sejenak. Rasakan kehadirannya di dalam hati kita. Kita percaya ketika pujian diangkat, Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tuhan Yesus hadir di sini. Roh Kudus hadir menjamah hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa kepadamu, kami mau siapkan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan. Roti hidup Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat ini berkati anak-Mu, Vero, yang boleh Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dia, berkati lidah bibir mulutnya, agar hanya firman yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang boleh disampaikan di pagi hari ini. Kau urapi dia Tuhan, ya Allah Roh Kudus. Singkapkan rahasia kerajaan Allah di pagi hari ini. Siapkan hati kami semua Tuhan yang akan mendengar. Kami mau jadi tanah yang baik. Kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami duduk diam seperti Maria di kaki Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pada pagi hari ini, saya beri judul, Aku Ingin Sembuh. Mukjizat kesembuhan yang Yesus lakukan, yang dicatat dalam Alkitab, bukan hanya sekedar kesembuhan fisik, namun juga kesembuhan rohani yang membawa kepada perjumpaan pada Yesus dan pertobatan. Perlu saya akui, mungkin juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih merasakan bahwa kita perlu disembuhkan. Sembuh bukan hanya dari sakit fisik, tapi mungkin kepahitan, luka batin, keinginan yang tidak beraturan, ataupun kemelekatan-kemelekatan. Apa yang harus kita lakukan supaya sembuh? Melihat dari kisah si buta pada pagi hari ini, dapat kita pelajari beberapa hal. Yang pertama, kerendahan hati. Pada ayat ke-38 dikatakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini sungguh menunjukkan suatu kerendahan hati, butuh belas kasih, dan mengakui ketidakberdayaannya. Kadang orang merasa hidupnya baik-baik saja, tidak merasa ada yang perlu disembuhkan. Kecanduan pornografi dianggap biasa karena tidak merugikan orang lain. Luka batin dianggap sudah biasa atau sudah berlalu. Namun hal seperti itu, hal yang terlihat sepele, ini adalah penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti tubuh dan jiwa kita. Kerendahan hati sangat penting sebagai awal dari kesembuhan. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa dan menyadari bahwa kita sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu disembuhkan. Mukjizat yang terjadi dalam cerita kisah pada pagi hari ini tidak akan terjadi kesembuhan jika si buta tidak dengan rendah hati berseru-seru dan menghampiri Yesus. Yang poin kedua adalah iman yang teguh. Pada ayat 39 dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Si buta memiliki iman yang teguh. Fokusnya adalah pada Yesus, bukan pada suara di sekitarnya yang menegurnya. Begitulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa sembuh. Saat kita mulai mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita mau menggapainya. Contohnya pada awal kita mengikuti RPH. Tentu banyak intimidasi baik dalam pikiran kita ataupun dari orang-orang di sekitar kita. Ada suara-suara yang menghambat atau memperlambat kesembuhan kita. Kita harus dapat merespon seperti si buta yang fokus dan semakin berseru kepada Yesus. Seruan bukan hanya sekedar seruan, tetapi dengan iman menyatakan bahwa iya Yesus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan Allah, yang dapat menyembuhkan, yang merupakan harapan dari kita semua. Berseru ini juga sangat penting. Konsistensi kita dalam berseru akan membuahkan hasil. Seperti yang dikatakan pada ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, saat kita terbelenggu dosa atau penyakit, kita sama seperti orang buta ini. Kita tidak tahu arah di mana Yesus. Kita mau sembuh, tetapi kita tidak dapat melihat jelas dari mana kita harus memulai melangkah untuk menggapainya. Seruan itu sampai kepada Yesus dan Yesus mengirimkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita, untuk menghantar kita lebih dekat kepadanya. Yesus tidak langsung membebaskan kita dari belenggu, tidak langsung menyembuhkan kita, tetapi ia akan mengirimkan orang-orang untuk menemani perjalanan kita, karena masih ada hal yang harus kita lalui, masih ada proses yang harus kita lalui. Yang ketiga adalah pertobatan. Pada ayat 41 sampai 42. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kesembuhan yang Tuhan tawarkan akan diterima jika ada pernyataan kita sendiri untuk mau sembuh. Tuhan tidak memaksa.
Tuhan akan terus menawarkan pertobatan dan kesembuhan, namun Ia menunggu jawaban kita. Apakah kita mau sembuh? Jika ya, katakanlah dengan penuh iman, "Ya Tuhan, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau lepas dari keterikatan ini. Ya Tuhan, saya mau sembuh dari kepahitan ini. Ya Tuhan, saya mau tangan saya sembuh, perut saya sembuh." Katakan kesembuhan apa yang kita perlukan. Yang keempat adalah mengikutinya. Pada ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Mukjizat yang dialami si buta membawanya mengalami perjumpaan langsung dengan Allah, bukan hanya kesembuhan fisik yang ia alami, tetapi juga kesembuhan rohani. Apa yang kita lakukan setelah menerima kasih karunia melalui mukjizat kesembuhan? Hal yang dapat kita lakukan adalah mengikutinya. Seperti orang buta ini, ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah, mengucap syukur dan memuliakan Allah. Seluruh rakyat dapat melihat hal itu dan memuji Allah. Begitulah yang harus kita lakukan. Biarlah nama Allah dimuliakan melalui mulut dan kehidupan kita. Wartakanlah mukjizat yang kita alami dan jadilah saksinya. Seorang yang pernah Tuhan titipkan pada saya, beliau bukan dari Katolik ataupun dari Kristen, dan menjalankan RPH setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui doa pelepasan oleh Bu Villa. Beliau bertanya, "Kenapa saya tidak mengenal Yesus sejak dulu ya?" Saya katakan, Tuhan pasti mempunyai rencana dalam hidupnya. Bukan soal cepat atau lambat kita mengenal Yesus, tetapi apa yang kita lakukan buat Yesus setelah kita mengenalnya. Mari kita belajar dari kisah kesembuhan hari ini. Kita mulai introspeksi diri, menyelidiki apakah kita sungguh-sungguh sudah sembuh atau ada yang harus disembuhkan. Dengan rendah hati, kita datang kepadanya, kita mohon kesembuhan, dan dengan penuh iman. Bertobat dan menjadi saksinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi, ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih atas kebenaran bahwa Engkau terus menawarkan kesembuhan kepada kami. Biarlah kami boleh melembutkan hati kami, merendahkan hati kami, sungguh datang dengan ketidakberdayaan kami, mengakui bahwa Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang sanggup menyembuhkan kami. Dan kami mau membuka hati kami mau disembuhkan ya Bapa. Bapa, jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja, tetapi boleh merema dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau belajar menjadi saksi-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Paulus dan Bu Villa ya Bapa, kiranya Engkau mengurapi mereka, Engkau tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu, beserta anggota keluarganya, juga Engkau berikan kuat kuasa-Mu dalam melayani kami dan kesetiaan-Mu ya Bapa. Bapa, Kau juga berkati setiap kami yang melayani, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik, dan Kau tambah-tambahkan segala karisma yang kami butuhkan dalam melayani ya Bapa. Engkau juga melindungi setiap anggota keluarga kami. Biarlah yang kami kerjakan sungguh berasal dari hati kami dan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga besar, anggota KPH ya Bapa, untuk setiap yang mengikuti satu pada pagi hari ini. Engkau terus mendampingi kami, terang Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan kami juga boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh mewartakan kabar gembira-Mu, dan terus tekun menjalankan 5 senjata sebagai pegangan hidup kami. Kami berdoa untuk PH Kids malam hari ini ya Bapa. Engkau juga menutup bungkus PH Kids malam hari ini. Kiranya semua boleh berjalan dalam rencana-Mu. Engkau menyertai PH Kids malam hari ini. Kami juga berdoa untuk perjalanan misi Paulus, Bu Villa, Cek Christine, dan Bu Tuti. Biarlah
Kuasa darah Yesus menutup bungkus mereka dari ujung rambut hingga ujung jari kaki mereka beserta setiap anggota keluarga mereka. Engkau berikan kuat kuasa-Mu ya Bapa untuk mereka dapat menjalankan misi-Mu ya Bapa. Engkau juga melindungi perjalanan mereka ya Bapa dari keluar masuknya, berangkat hingga boleh kembali ke rumah mereka masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk hari ini, kami persembahkan setiap rencana kami, biarlah Engkau yang menyempurnakan, dan berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini, berhasil seturut dengan kehendak-Mu, dan kami butuh tuntunan-Mu, supaya kami boleh berjalan terus dalam rencana-Mu, dan kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami mau tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Setiap anggota keluarga kami dan seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus basuhlah kami. Roh Kudus penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan Satu. Ibu. Astrid foto. Iya, aku foto deh. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Irwan, Vero, Terima semua yang hadir. Ya, selamat pagi.